itu kadang-kadang untuk kebutuhan kita atau kebutuhan orang lain. Kita bisa kiaskan. Wa halalakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Pada malam hari di bulan puasa boleh berhubungan dengan istri. Allah tahu kamu menahan diri. Jadi diimbangi itu. Nafsunya ditekan, di siang hari dididik, diajar, dibimbing. Di malam hari diberikan kesempatan. Jiwa ini tenang. Kemudian ada perimbangan taswiyah sehingga membentuk sebuah karakter. Kita tidak ada lagi dengan puasa ini merasa gue lah, ada ego, saya lah, pamer kekayaan. Akan sama kita antara kaya dan miskin, sama, terutama bagi kita. Bukan waktu kaya kita lompat kegirangan, guling-guling, tidur di hotel mewah, tak pulang-pulang. Ya. Apa namanya, tur kemana-mana, ya, ziarah. Tapi waktu miskin, menangis meraung-raung. Semua orang salah menurut dia. Orang yang punya taswiyah di dalam area pelatihan Ramadan, itu bulan puasa, dia akan mampu menyeimbangkan segala sesuatunya. Kalau dia sakit, ini ada hikmah. Kalau dia sehat, ini anugerah. Pernah sakit, tidak tahan lagi, udah. Itu orang yang puasa. Lewat mobil orang di depan, mereknya luar biasa, baru, kalau dibeli sekarang 800 jutaan bisa. Dulu harganya 400, gila. Nah, orang yang puasa, alhamdulillah dia punya mobil mewah. Alhamdulillah Tuhan, aku berjalan dengan kendaraan roda 2. Alhamdulillah dia bisa punya roda 2. Saya berjalan dengan kaki, tetapi hikmah berjalan dengan kaki juga ada. Tidak ada penyesalan sedikit pun. Dia cari dalam rangka mengamalkan atau mengintegrasikan perintah Allah. Dia tinggalkan karena Allah yang larang. Ini ada taswiyah, ada pola al-iqtisad, keadilan di dalam puasa, dalam segala keadaan, dalam segala urusan. Jamaah yang dirahmati Allah, karena itu Nabi mengatakan, fa idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfus wala yaskhab, ada nanti wala yajhal. Dan disebut fala yarfus wala yaskhab, fala yarfus wala yajhal. Itu riwayat yang berbeda. Apabila seseorang kamu berada di hari di mana dia berpuasa, maka janganlah sekali-kali dia berkata-kata dengan kata-kata yang keji. Jepit nama Pak, jorok-jorok, ngeres, yang tidak pantas. Wala yaskhab, jangan mencela, jangan menghakimi. Wala yajhal, tidak baik-baik. Jangan engkau berperilaku dengan perilaku orang-orang yang jahil. Banyak sekali buruk sangka pada orang, buruk sangka pada Allah, melihat diri terlalu alim, melihat diri terlalu kaya, melihat diri terlalu punya strata di dalam masyarakat. Ini puasa tidak berhasil. Puasa adalah mendidik ini semua. Kalau dia sedang berpuasa, maka jangan mencela, jangan pula berkata dengan kata-kata keji. Fa'in
sabbahu ahadun au syatamahu, jika dia dihardik, dicela, dimarahi, au qatalahu, diajak berkelahi oleh orang, falyaqul inni shaim, falyaqul inni shaim, inni shaim. Ada riwayat mengatakan falyaqul inni imru'un shaimun. Kalau ada orang celah kita, caci kita, ngajak berkelahi sama kita, ngajak ribut, hendaklah dia patrikan di dalam dirinya, baik dengan pikiran, hati dan ucapan, saya sedang berpuasa, saya orang yang berpuasa. Ini dia. Karena itu kita terjaga terus, terjaga dengan sikap kita. Siapa yang menjaga? Puasa. Puasa jaga. Dalam hadis lain Nabi mengatakan as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Perisai kan kita tidak bisa ditembus. Junnah, ada kata junnah kayak gitu ya. Jin, jannah, itu juga jannah surga. Jin ya jin, setan, makhluk halus yang diciptakan dari api. Jin juga itu. Jannah surga. Jannah lail, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Itu kisah Nabi Ibrahim. Ketika gelap malam, Ibrahim melihat bintang. Dia bertanya, ketika Tuhan, ketika dia tenggelam, hilang sirna bintang itu, aku tak suka yang tenggelam dan sirna. Jannah, itu katanya. Kenapa disebut? Karena gelap, gaib. Surga disebut jannah karena gaib, tidak nampak, kita lihat dari sekarang. Ada juga yang mengatakan surga disebut jannah karena di sana pepohonannya rindang, nggak nampak ke atas, begitu sejuk. Melihat ke langit, nggak nampak, sejuk sekali di taman-taman. Jannah, banyaknya pepohonan itu. Jin, makhluk halus tidak dapat dilihat. Majnun, gila, gila akal, gaib akalnya. Ya. Janin, dalam perut, katanya sama tuh, dari jimnun, janin, karena tidak nampak dalam perut. Gaib. Junnah, puasa adalah perisai. Perisai ini gaibnya di mana? Di mana gaib? Sesuatu yang tidak nampak. Celah untuk masuk menyerang itu tidak ada. Menyerang dari perut ada perisai. Dari belakang ada perisai, depan, atas, samping, kanan ada perisai. Tidak bisa ditembus. Karena itu yang menembus adalah faktor eksternal, faktor internal. Eksternal bisa. Bisa. Mau tembus nggak bisa. Mau ajak orang lain, dia bilang saya puasa. Apa puasa-puasa nenek kita ini kami itu dia ngomong tuh kasar-kasar. Bisa. Contoh. Dalam buah pelumpang tadi, dalam apa-apa. Tapi tetap puasa. Berapa lama? As-siyamu amanah. Falyahfaz ahadukum amanatahu. Puasa itu adalah amanah. Hendaklah seseorang menjaga amanahnya. Mana Allah, mana Rasul. Jaga. Itu tidak bisa ditembus. Tidak perisai. Kita yang di dalam rusak puasa kita, rusak pahala puasa kita karena rillah. Ya, maka janganlah dia menggibah, janganlah dia berdusta. Man lam yada qaul az-zur wal amal bih falaysa lillahi hajah fi siyami. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata bohong dan berbuat dengan hal-hal yang keji, maka Allah tidak butuh pada puasanya. Kita puasani tapi bohong terus. Kita puasani tapi tidak jujur. Kita puasani tampilannya munafik terus. Allah tidak butuh puasa. Nah,
ini dia Pak. Nah, karena itu puasa adalah perisai. Yang merusak bukan dari luar, dari dalam bohong kita. Karena itu Jabir mengatakan, hendaklah puasamu bukan hanya puasa mulut, tapi juga puasakan hendaklah puasamu bukan hanya puasa perut dari makan dan minum dan jima serta di bawah perut, tetapi hendaklah engkau puasakan pendengaranmu, engkau puasakan mulutmu, engkau puasakan telingamu, semua harus puasa supaya dapat pahala yang banyak di sisi Allah. Nah ini ya. Jangan sesekali kita mencoreng puasa kita sendiri. Kita pahami itu. Terus orang yang berpuasa itu punya sikap waqar, dia berwibawa, ya, dia santun, dia penuh, ya, tawakal kepada Allah, dia ada muraqabah, dia istiqamah untuk menuju ke sebuah tujuan. Karena itu Allah katakan, ada tulis ibadi mana inraat wala tulisyan wala qatarat amal bimasya. Mereka akan dipersiapkan sesuatu yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah terbetik dalam hati. La ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada yang tahu apa yang dipersiapkan oleh Allah. Karena di dunia mereka sembunyi-sembunyi dari pujian manusia yang diharap dalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi insyaallah puasa kali ini menjadi sebuah keniscayaan dengan semua ritme yang ada. Oh nanti misalnya tak sanggup tarawih lagi, tidak apa-apa, penting jaga akhlak itu terdidik. Ya, yang wajib kita kerjakan, yang sunat kalau dapat kerjakan, kalau tidak sebatas yang sanggup. Insyaallah kita akan mendapatkan kemenangan, yaitu ampunan dan ridha Allah Subhanahu. Saya kira ini saja yang kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.